Masih barengan sama gue Dimas dalam masih dengan Radio Gadget One and Only Gadget Radio. Dan ya, di sebelah gue sekarang udah ada satu buah smart projector terbaru dari X-Goody. Ini adalah X-Goody Portable Smart Projector. Modelnya adalah X2 nih teman-teman. Kalau kemarin itu gue sempat ngebahas yang gimbal 3 yang harganya itu cuma 600 ribuan. Nah, yang kali ini harganya emang lebih mahal sedikit tapi fiturnya lebih banyak nih teman-teman. Dan di video kali ini gue pengen unboxing dan ngerasain kemampuan langsung dari proyektor yang satu ini. So, buat lo yang penasaran sama proyektornya, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke, teman-teman, jadi seperti ini ya penampilan box dari proyektor X-Goody Portable Smart Projector model X2. Di bagian depan di sini ada gambar dari proyektornya, di bagian sebelah kanannya di sini ada beberapa nilai jual utamanya. Dia sudah menggunakan Android 12.0, ada auto keystone-nya, ada electric focus, ada lower noise, ada Bluetooth 5.0 dan juga Wi-Fi 5 GHz dan juga 2,4 GHz. Dia untuk resolusi natifnya ada di 720p ya teman-teman, tapi dia bisa di decoder sampai 4K 60 fps dan di sini dia ada beberapa sosial media dari X-Goody-nya. Di bagian sebelah kiri boxnya, ya di sini cuma ada keterangan kayak gini. Di bagian atas cuma ada handle grip aja. Di bagian belakangnya di sini ada gambar dari X-Goody-nya dan ada keterangan home theater HD Visual Experience. Dan langsung kita buka aja box dari paket penjualannya. Kita lihat ada apa aja paket penjualannya. Oke, yang pertama kita di sini dapat tripod nih teman-teman. Kita keluarin di sini. Oke, kita dapat tripod seperti ini. Terus juga di sini ada satu buah plastik lagi yang kalau kita buka isinya dia cukup banyak nih teman-teman. Kita keluarin semua. Kita geser dulu supaya kelihatan ya. Oke, dia di sini ada remote nih teman-teman. Kita buka remote-nya dan untuk remote-nya ini dia lebih lebih empuk nih teman-teman untuk membrannya dibandingkan dengan yang X-Goody Gimbal 3 yang sebelumnya pernah gua bahas juga. Di sini ada mikrofonnya, ada tombol power, ada mute, ada home, ada setting dan juga ada tombol navigasi, ada mouse juga di sini, ada volume up, volume down ya, seperti itu teman-teman. Untuk remote-nya dia cukup ringan nih remote-nya. Terus juga kita dapat kabel power nih teman-teman. Oke, seperti ini kabel powernya dan kita dapat kabel HDMI. Kalau misalkan seandainya lo pengen menghubungkan si proyektor ini ke laptop ataupun juga PC seperti itu teman-teman. Ataupun juga kalau misalkan seandainya lo pengen pakai proyektor ini disambungkan ke STB ataupun juga set top box ya teman-teman, bisa pakai kabel HDMI yang dapat dari paket penjualannya seperti ini. Serta kita dapat satu buah baut, ini kayaknya dia untuk kakinya ya teman-teman, untuk menopang dari si proyektornya seperti itu. Oke, kita lihat lagi di sini kita dapat apa aja. Di sini ada, oke, ini gue nggak tahu apaan, entah kartu garansi atau bukan. Terus juga di sini dia ada installation guide-nya atau buku petunjuk penggunaannya nih teman-teman. Tinggal dibaca-baca aja kalau misalkan seandainya lo mau beli proyektor ini dan di setup di rumah. Oke, ini langsung kita keluarin di sini. Ada proyektornya teman-teman. Masih ada busanya, kita buka busanya. Dan dia masih terbungkus sama plastik. Langsung kita keluarin teman-teman. Oke, seperti ini bentukan proyektornya. Dia tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga. Tapi menurut gue ini cukup portable ya teman-teman. Ini cukup portable dan ini cukup ringan untuk dibawa kemana-mana. Sayangnya memang tidak dapat tas ya untuk ngebawa nih. Harusnya kalau misalkan dia dapet tas ini bakal jadi keren banget nih kalau menurut gue. Jadi gampang banget dibawa kemana-mana. Kayak misalkan proyektor-proyektor yang biasanya ada di kampus ataupun juga ada di kantor itu ya, dia akan ada tasnya. Nah nih kalau misalkan dikasih tas ini lebih keren kalau menurut gue ya. Kita tur dulu untuk proyektornya. Di bagian atas di sini dia ada untuk tombol power dan juga ada pengaturan untuk fokusnya. Dan dia untuk fokusnya ini dia pakai elektrik ya teman-teman. Jadi nggak manual kita putar-putar yang ada di beberapa proyektor sebelumnya gitu ya. Ini dia pakai elektrik seperti ini. Di bagian depannya di sini dia ada lensanya untuk memproyeksikan gambar. Ada logo X-Goody. Di sini ada bulatan hitam. Jujur gue nggak tahu ini bulatan hitam dia untuk apa. Terus juga di bagian kanan proyektornya di sini ada lubang untuk angin ya teman-teman di sebelah sini. Terus juga di bagian belakangnya di sini ada beberapa port. Ya, ada jack audio 3,5 mm, ada HDMI in ya teman-teman ya. Di sini ada keterangannya HDMI in karena kemarin ada yang sempat nanya juga sama gue, ini HDMI-nya out atau in, karena ada proyektor yang ternyata HDMI-nya out. Agak aneh sih kalau menurut gue sebuah proyektor HDMI-nya out, kan repot ya. Tapi di sini ada keterangannya HDMI in, terus juga ada USB 1, USB 2 dan juga ada infrared blaster. Harusnya ini buat koneksi remote-nya ya teman-teman.
Terus juga di sini ada tombol untuk keystone, bukan tombol sih, ini switch ya teman-teman. Ada switch untuk keystone. Terus juga di sini dia ada speaker ya teman-teman, yang outputnya ini dia ada di 1,3 watt dan juga di sini ada power outletnya seperti itu. Di bagian sebelah kirinya dia di sini ada untuk lubang angin juga, sedangkan di bagian bawahnya dia di sini ada apa nih ya, buat tempat naruh si kakinya seperti ini, ataupun juga misalkan lo mau ditaruh di tripod yang dapat dari paket penjualannya seperti itu. Tapi kalau misalkan emang lo mau naruh langsung di meja pun juga bisa, karena memang dia sudah ada kaki karetnya 4 buah seperti ini. Dan untuk lubang udaranya yang di sebelah sini ternyata dia bisa dibuka ya teman-teman, jadi bisa lo bersihin secara berkala nih teman-teman. Nah ini penting banget ya untuk lubang udara ini bisa dibersihin, karena kan proyektor ini dia ada kipasnya dan dia itu panas teman-teman. Nah kipasnya berfungsi untuk membuang hawa panas dari si dalam proyektornya. Kalau misalkan seandainya lubang filternya ini dia kotor, nanti udaranya itu nggak bisa keluar, alhasil nanti proyektornya jadi gampang rusak. Nah ini gue suka nih untuk lubangnya ini, dia bisa dibersihin untuk filternya. Oke seperti itu teman-teman, ini gue mau setup dulu, nanti sekalian kita langsung nyalain aja proyektornya ya. Oke teman-teman, jadi ini proyektornya sudah gue nyalain dan sudah gue setup. Gue pakai tripod bawaan dari proyektornya, dan ya seperti yang bisa lo lihat di sini untuk tampilan menunya seperti ini. Gue nyalainnya masih di dalam studio aja dan gue proyeksiin ke tembok. Serta untuk pencahayaannya ini memang gue nggak bisa bikin yang benar-benar full gelap ya teman-teman, karena memang gue syutingnya itu di siang hari. Serta untuk jendela yang ada di samping sebelah sini ini gue tutup, tapi dia memang cahayanya masih bisa masuk. Dan ya seperti yang bisa lo lihat di sini untuk tampilan dari proyektornya di bagian ujung atas sebelah sana nih, gue kasih lihat di sebelah sini dia ada tanggal dan juga ada jam ya teman-teman. Di sini juga menunya ada Netflix, ada YouTube, ada Google Play, ada application, ada setting, ada files dan juga ada HDMI. Serta di pojok sebelah sini dia ada informasi kita sudah koneksi ke Wi-Fi kah, ataupun kita sudah koneksi ke Bluetooth kah, atau juga misalkan kita koneksiin pakai USB sebelah sini. Dan di bagian bawah sebelah sini kita bisa add juga ya teman-teman. Kita bisa add aplikasi apa aja yang mau kita tambahin di menu home-nya ataupun juga shortcut-nya seperti itu ya. Ada Transcreen, ada setting, ada Google Play Store, ada YouTube, ada Media Center, ada App Store dan juga ada Get Apps di sana, serta ada Netflix nih teman-teman. Oke, seperti itu. Kita lihat dulu di sini untuk menu settingnya ya teman-teman. Untuk menu settingnya sendiri di sini dia ada network setting. Nah, untuk network setting ini dia gua koneksikan ke WiFi yang ada di rumah gue dengan koneksi yang 5 GHz ya teman-teman, karena memang proyektor yang satu ini dia bisa untuk terkoneksi untuk yang 2,4 GHz ataupun juga yang 5 GHz seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman. Terus juga dia di sini ada Bluetooth setting. Nah, untuk Bluetooth setting ini sebenarnya berguna kalau misalkan seandainya lo pengen mengkoneksikan si proyektor ini ke keyboard Bluetooth ataupun juga ke mouse Bluetooth, atau yang paling masuk akal sebenarnya kalau menurut gue adalah mengkoneksikan proyektor ini ke speaker Bluetooth. Karena walaupun memang proyektor ini dia ada internal speakernya, tapi kalau menurut gue ya memang suaranya agak kurang besar. Nanti kita cobain juga ya untuk speaker dari bawaan proyektornya. Terus juga di sini dia ada language setting ya teman-teman. Ada language setting di sini, kita bisa mengatur bahasa dari proyektornya mulai dari bahasa Inggris, bahasa Chinese, bahasa Spanyol ataupun juga pakai bahasa Indonesia. Dia juga sudah ada nih teman-teman. Terus juga di sini ada other setting. Kalau other setting kita buka di sini dia ada signal source. Nah, untuk signal source-nya ini dia mau pakai yang bawaan dari proyektornya aja, homepage ataupun juga HDMI atau pakai aplikasi pihak ketiga nih teman-teman. Untuk more setting di sini, kita lihat di sini dia ada network dan internet setting ya. Terus juga ada account setting, karena memang kan dia basisnya adalah Android, jadi kita bisa pakai akun dari Google juga, ada apps dan juga ada device preference, ada remote dan aksesoris. Seperti itu. Terus kita lihat di sini ada projection setting. Nah, untuk projection setting ini sebenarnya kita bisa atur untuk si proyektornya ukurannya mau 100% ataupun juga kita bisa kecilin seperti ini, atau juga kita bisa atur untuk Foursquare-nya ya, teman-teman. Kalau misalkan dia ngerasa lo ngerasa kayaknya proyektornya kurang pas nih posisinya, nah ini lo bisa atur-atur lewat seperti ini teman-teman. Ini jatuhnya kayak keystone seperti itu. Terus juga ada trapezoidal correction ya teman-teman, seperti ini. Lo bisa atur-atur juga sesuai dengan keinginan lo nih teman-teman. Oke, seperti itu. Dan juga ada automatic trapezoidal. Ya, kalau misalkan automatic trapezoidal ini ya teman-teman ya, automatic trapezoidal ini seperti ini, lo bisa atur-atur mulai dari bagian belakang proyektornya nih teman-teman.
Ya seperti itu, tapi gue kurang suka kalau misalkan pakai yang sebelah sana teman-teman untuk pengaturan keystone di sebelah sana, karena kalau misalkan gue aktif ya nanti di bagian bawah sebelah sininya itu dia jadi ngeblur teman-teman. Gue kurang suka nih di bagian bawah sebelah sini dia agak sedikit ngeblur, jadi gue kurang suka. Jadi mendingan gue bikin yang nggak usah pakai automatic trapezoidal seperti ini, tinggal gue koreksi aja untuk trapezoidalnya seperti itu teman-teman. Nah kayak gini kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Sebenarnya dia ada otomatis juga, tapi otomatiknya kalau menurut gue juga masih agak kurang responsif. Jadi lebih nyamannya mendingan lo atur secara manual seperti ini aja nih teman-teman. Oke, kayak gitu. Terus juga di sini ada screencast. Kalau misalkan seandainya lo mau mengkoneksikan handphone ataupun juga perangkat yang bisa menggunakan jaringan wireless ya teman-teman, itu dia bisa kita mirror langsung ke proyektor yang satu ini. Seperti itu, ada date and time dan juga ada about device. Nah, untuk about device-nya sendiri dia bisa di-upgrade ya untuk sistemnya, tapi kebetulan di sini untuk sistemnya sudah yang latest version, jadi nggak bisa di-upgrade lagi. Terus juga dia di sini untuk Android-nya menggunakan Android 12.0. Untuk sistem kapasitinya, memorinya dia ada di 1, GB, RAM-nya itu adalah RAM ya teman-teman ya, memori itu adalah RAM 1,5 GB, dan untuk flash-nya ataupun juga internal storage-nya dia ada di 8 GB nih teman-teman. Oke, seperti itu, dan kita cobain sekarang untuk nonton YouTube ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini tampilannya kalau misalkan dia mau nonton YouTube nih teman-teman. Oke, kayak gini. Misalkan kita contoh, kita lihat yang enggak ini aja ya teman-teman, yang enggak harusnya sih aman lah ya. Gue takut kena copyright teman-teman. Kita coba nonton yang ini aja ya. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan seandainya lo mau nonton YouTube ataupun juga film ataupun juga video dari proyektor yang satu ini, dan ya dia proyektor ini walaupun natifnya cuma 720p ya teman-teman, tapi dia bisa lo setting sampai ke maksimal itu bisa di 4K loh teman-teman. Karena memang video yang gue puter ini sekarang mentoknya cuma ada di 1080p, jadi dia membacanya cuma 1080p. Tapi kalau misalkan emang lo muter video dengan resolusi 4K 60 fps, dia proyektornya tetap bisa muter nih teman-teman untuk decodernya seperti itu. Dan ya kalau misalkan kondisi videonya itu dia tidak gelap ya teman-teman, artinya dia terang, ini hasil gambarnya menurut gue sangat-sangat cukup baik ya. Bukan sangat-sangat cukup baik, bahkan ini bisa dibilang ini sangat-sangat baik. Bahkan dengan kondisi pencahayaan yang ada di dalam studio gue ini masih terbilang cukup terang karena ada cahaya dari luar sebelah sana. Tapi ini dia gambar yang dihasilkan ini cukup baik nih teman-teman. Dan catatan lagi ya teman-teman, untuk kondisi pencahayaan ruangannya itu harus benar-benar gelap supaya gambar yang dihasilkan ini benar-benar berasa tajam nih teman-teman ya. Dan lu mungkin juga bisa mengkoneksikan si proyektor ini ke STB untuk nonton timnas mungkin gitu ya, yang sebentar lagi juga kita bakal lawan beberapa negara di luar sana untuk kualifikasi Piala Dunia gitu ya teman-teman. Lu bisa menyiapkan proyektor ini untuk nonton bareng sama teman-teman ataupun juga sama keluarga. Nah, untuk harganya sendiri teman-teman, proyektor yang satu ini tuh harganya dibanderol dengan harga cuma 900 ribuan aja. 900 sampai 1 jutaan. Nggak sampai 1 jutaan sih teman-teman, benar-benar cuma di 900-an aja. Ya 960 ribu atau 950 ribu kayak gitu ya. Nanti gue taruh link pembelian garansi resminya itu di kolom deskripsi box di bawah atau di YouTube Shopping di pojok sebelah kiri bawah sebelah sana ya teman-teman. Dan ya udah, mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai proyektor yang satu ini, proyektor XGoody X2 tipenya seperti itu. Kalau misalkan emang lo suka sama ceritanya dan suka sama proyektornya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.